Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fitriani dengan NIM 187235003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia N. Rizal, Magister Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya tahun 2023-2024 semester 2 tentang penerapan fungsi linear. Baik, saya akan menjelaskan beberapa fungsi linear. Yang pertama ada fungsi linear permintaan, penawaran, keseimbangan, dan pajak. Definisi fungsi permintaan: menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang diminta. Fungsi penawaran yaitu menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada pasar. Suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada posisi keseimbangan, pasar ini tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Fungsi linear sering digunakan untuk memodelkan keseimbangan pasar atau market equilibrium dalam ekonomi. Dalam konteks ini, keseimbangan pasar terjadi ketika penawaran atau supply dan permintaan atau demand untuk suatu produk atau jasa sama-sama seimbang. Dengan kata lain, harga di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Mari kita lihat penerapan fungsi linear untuk masing-masing penawaran dan permintaan. Yang pertama ada penawaran atau supply. Penawaran biasanya diasumsikan meningkat seiring dengan kenaikan harga dan turun seiring dengan penurunan harga. Ini dapat dimodelkan dengan fungsi linear positif di mana harga P berbanding lurus dengan kuantitas yang ditawarkan atau QS. Fungsi penawaran memiliki persamaan seperti QS sama dengan A ditambah BP, di mana A adalah intercept atau titik potong dengan sumbu QS. B adalah kemiringan garis penawaran atau slopes, dan P adalah harga. Yang kedua ada permintaan atau demand. Permintaan cenderung turun seiring dengan kenaikan harga dan meningkat seiring dengan penurunan harga. Ini juga dapat dimodelkan dengan fungsi linear negatif di mana harga P berbanding terbalik dengan kuantitas yang diminta atau QD. Fungsi permintaan mungkin memiliki persamaan seperti QD sama dengan C dikurang DP, di mana C adalah intercept atau titik potong dengan sumbu QD. D adalah kemiringan garis permintaan dan P adalah harga. Yang ketiga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dengan kata lain, pada titik keseimbangan QS sama dengan QD. Oleh karena itu, ketika dapat menetapkan fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan dan menyelesaikan untuk harga dan kuantitas. Sebagai rumusnya, A ditambah BP sama dengan C dikurang DP. Buka kurung, B ditambah D tutup kurung P sama dengan C dikurang A. P sama dengan C dikurang A per B ditambah D. Setelah harga keseimbangan P diketahui, kamu dapat menggunakan nilai itu dalam salah satu fungsi untuk mencari tahu kuantitas keseimbangan Q seperti QS atau QD. Ini adalah pendekatan yang sederhana untuk memodelkan keseimbangan pasar dengan menggunakan fungsi linear dalam ekonomi. Dalam praktiknya, model ini sering dikembangkan dan
dan diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Fungsi permintaan demand atau function, demand function. Hukum permintaan. Jika harga suatu produk naik atau turun, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Dengan asumsi variabel lainnya konstanta. Bentuk umum fungsi permintaan. Persamaan fungsi permintaan linear P sama dengan min A Q ditambah B, di mana P adalah harga per unit, Q kuantitas atau jumlah, dan A koefisien arah atau selalu negatif, B harga pada saat X sama dengan 0. Misalnya P sama dengan min 2 Q ditambah 8. Persamaan fungsi permintaan nonlinear yang berbentuk fungsi kuadrat. P sama dengan A Q pangkat 2 ditambah B Q ditambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A sama dengan 0. Misalnya P sama dengan Q pangkat 2 atau Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 2. Sebagai contoh, pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilo, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kilo. Buatlah fungsi permintaan. Sudah diketahui P1 sama dengan 5.000, Q2 sama dengan 1.000 kilo, P2 sama dengan 7.000, dan Q2 sama dengan 600 kilo. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik, yakni Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per Y2 dikurang Y1 X2 dikurang X1. Dengan mengganti X, Q, dan X diganti dengan Q dan Y diganti dengan P, maka didapat P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Fungsi penawaran atau supply function. Bentuk umum fungsi penawaran. Persamaan fungsi penawaran P sama dengan A Q ditambah B, di mana P adalah harga barang yang dijual, Q kuantitas barang yang ditawarkan, dan A koefisien arah atas selalu positif, dan B harga terendah di mana si penjual bersedia menjual barangnya. Misalnya 5P sama dengan 3Q ditambah 15, P sama dengan Q ditambah 3. Persamaan fungsi penawaran non-linear. Persamaan fungsi penawaran non-linear yang berbentuk fungsi kuadrat yaitu P sama dengan A Q pangkat 2 atau Q kuadrat ditambah B Q ditambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A sama dengan 0. Misalnya P sama dengan 4Q kuadrat ditambah 5Q dikurang 6. Contohnya, pada saat harga durian sebesar 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Dari soal di atas kita sudah memperoleh P1 sama dengan 3.000, Q1 sama dengan 100 buah, P2 4.000, dan Q2 sama dengan 200 buah. Kita harus memasukkan data-data tersebut ke dalam rumus persamaan linear. P1 dikurang P
dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 3000 sama dengan Q dikurang 100. 4000 dikurang 3000, 200 dikurang 100. P dikurang 3000 per 21.000 sama dengan Q per 100 dikurang 100. P dikurang 3000 dikali 100 sama dengan Q dikurang 100 dikali 1000. 100 P dikurang 300.000 sama dengan 1000 Q dikurang 1000 dikurang 100.000. 1000 Q sama dengan min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100 P. 100 Q sama dengan min 200.000 ditambah 100 P. Q sama dengan 1 per 1000 dikali min 200.000 ditambah 100 P. Q sama dengan min 200 ditambah 1,0. Q sama dengan min 200 ditambah 0,1 P. Penerapan fungsi linear pada pajak. Penerapan fungsi linear pada pajak dapat merujuk pada beberapa konsep dalam sistem pajak. Tarif pajak linear. Ini adalah sistem pajak di mana tarif pajaknya tetap pada semua tingkat penghasilan. Dalam hal ini, tarif pajak tidak bergantung pada jumlah penghasilan seseorang. Misalnya, jika tarif pajak linear adalah 15%, seseorang dengan penghasilan $10.000 akan membayar $1.500 sama dengan $1.000 dikali 15%. Dan seseorang dengan penghasilan $1.000 juga akan membayar $15.000 atau $100.000 dikali 15%. Pembebanan pajak yang proporsional. Pajak linear juga dapat dianggap sebagai pajak proporsional di mana proporsi penghasilan yang dibayarkan sebagai pajak tetap tidak peduli seberapa besar penghasilan seseorang ini, berbeda dari pajak progresif di mana proporsi pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Sistem pajak penghasilan. Dalam sistem pajak penghasilan, penerapan fungsi linear dapat digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan seseorang berdasarkan pendapatan mereka. Ini karena sering kali melibatkan penggunaan tarif pajak linear atau formula matematis yang sederhana untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penerapan fungsi linear dalam pajak dapat memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah termasuk kesederhanaan dan mudahnya untuk dikelola dan dipahami. Namun kekurangannya adalah keadilan relatif yang lebih rendah karena proporsi pendapatan yang sama dibebani dengan jumlah pajak yang sama, yang mungkin berdampak berat bagi individu dengan penghasilan rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.